Selamat datang di Bijak News, Selasa 26 November 2024 bersama saya Berlin. Informasi pertama, seorang oknum ASN berinisial ALS diduga memperkosa pelajar SMP berusia 13 tahun hingga hamil di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kejadian ini terjadi saat korban sedang menjaga warung kopi dan dijanjikan kopi oleh ALS sebelum kejadian tragis itu terjadi. Ujarnya Kasat Treskrim Polres Padang Sidimpuan, AKP Desman Manalu, Senin 25 November. Ya, pelaku pemerkosaan ALS saat ini masih dalam pengejaran polisi dan diancam dengan hukuman berdasarkan hukum perlindungan anak. Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil selebgram dan transgender Isa Sega untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan penistaan agama. Laporan ini diajukan setelah Isa Sega mengenakan hijab saat melaksanakan ibadah umroh. Polisi akan mengklarifikasi kejadian tersebut dan melanjutkan proses penyelidikan, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Senin 25 November. Polisi mengungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh Kepala Desa Onang AS terhadap warganya S di Kabupaten Majene dipicu oleh masalah lama. Sebelum insiden, S menggeber motornya di depan rumah AS, menghina dan mengancam membunuh pelaku. Kejadian terjadi pada Minggu malam 24 November saat AS hendak pergi ke masjid untuk salat Isya. Peristiwa terjadi saat S masuk ke rumah AS dan mengancamnya, yang membuat pelaku menyerang dan menewaskannya. Ya, seputar pilkada, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri untuk mitigasi kerawanan pada pilkada serentak 2024. Koordinasi ini dilakukan dari tingkat Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Bagja setelah menghadiri rapat koordinasi yang membahas kesiapan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan ada 35 prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Pertahanan Sejafri Syamsuddin dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 25 November. Informasi luar negeri, Iran akan menggelar pembicaraan nuklir dengan 3 negara Prancis, Jerman, dan Inggris pada 29 November. Pembicaraan ini bertujuan untuk membahas isu bilateral, regional, dan nuklir, meskipun belum diumumkan lokasi pertemuan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan lanjutan dan pembicaraan sebelumnya yang terjadi di sela-sela KTT Sidang Umum PBB. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.